Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita meneruskan studi kita kristalisasi masih di kitab 1 Raja-Raja. Ini sudah tema yang ke-9. Kita akan bahas mengenai Salomo yang membangun bait suci, ya. Jadi hari ini kita tidak bahas dulu perabotan-perabotan, barangkali ukuran-ukurannya, semuanya yang detail-detailnya. Tapi kita melihat dulu bahwa Salomo sebagai simbol daripada Mesias juga, ya. Jadi baik Daud, baik Salomo simbol dari Mesias itu dalam beberapa aspek, ya, enggak semua. Tapi dalam soal Salomo membangun bait suci, begitu juga Yesus, ya, dia juga membangun bait suci. Hanya tentu bait sucinya berbeda. Kalau yang dibangun oleh Salomo itu berupa gedung tentunya, ya, kita tahu. Tapi yang dibangun Yesus, nah ini yang kadang-kadang masih juga nggak ngerti, udah jelas padahal Yesus ngomong. Dia bilang begini, waktu dia mengatakan pada orang Farisi ahli Taurat itu, Sanhedrin yang melayani di bait suci yang dipugar oleh Herodes waktu itu. Yesus bilang, rubuhkan ini, ya, bait ini. Aku akan dirikan dalam 3 hari, ya. Jelas bahwa itu aja udah kalimat itu, tapi orang jauh dipikir. Karena mereka punya konsep bahwa kalau Mesias itu datang, mereka akan tahu langsung. Pertama, Mesias itu akan bangun bait suci. Yang kedua, Mesias itu akan bebaskan seluruh Israel, Israel dari musuh-musuh di seluruhnya, di sekitarnya, musuh-musuh jasmani, ya. Ketiga, kalau memang Mesias itu datang, dia akan membawa pendamaian kepada seluruh dunia, dalam pengertian Israel sebagai kepala dari bangsa-bangsa yang lain, bangsa-bangsa lain ekornya, karena itulah janji Tuhan. Jadi ketika Yesus bilang, rubuhkan bait suci ini, aku akan bangun dalam 3 hari. Itu mereka bingung. Bagaimana mungkin ini? Ini orang bangun ini aja 47 tahun yang dipugar oleh Herodes itu. 46 apa itu gitu. Engkau bisa bangun dalam 3 hari. Padahal maksud Yesus bukan bait suci dalam pengertian gedung. Yesus itu mati, ya. 3 hari dia di alam maut dan menaklukkannya. Karena maut tidak berkuasa atas joy, atas hidup itu. Hidup justru menaklukkan maut, ya. Setelah itu 3 hari dia bangkit, ya. Duduk di sebelah kanan Bapa. Segala otoritas di sorga di bumi sudah diberikan tangan Yesus. Dan dia mengirimkan penolong yang lain. Yang lain pengertiannya kita sudah bahas kemarin, ya, heteros dengan alos, beda itu, ya. Yang lain dalam arti sama ininya, masih sama dia, lain tapi sama lah, ya. Itu roh itu sebenarnya adalah roh Kristus. Itulah yang akan nanti membangun bait suci, ya. Ketika hari Pentakosta, roh Kristus itu, roh kudus turun, itulah lihat bait sucinya. Ada 120 orang komunitas. Jadi bait suci yang dibangun Yesus itu komunitas orang, gereja, ya. Bukan bait suci yang dibangun Salomo berupa gedung. Nah, saya udah berkali-kali bilang itu, sejarah itu. Kenapa kok dulu kekristenan gereja mula-mula nggak ada gedung. Nggak ada bicara-bicara gedung. 200 tahun pertama gereja nggak punya gedung. Banyak orang pikir gedung itu ya karena untuk tempat berkumpul. Saudaraku, lihat dulu sejarahnya. Dari mana? Itu gedung nggak sembarang. Ada sesuatu di balik gedung itu. Ya, bukan gedung itu hanya sebagai kebutuhan karena perkembangan zaman. Bukan gitu. Ini saya mau cerita dulu. Kenapa kok sekarang orang berpikir malah gereja itu jadi kayak gedung. Pergi ke tempat kebaktian itu pergi ke gereja katanya. Yang ditunjuk itu maksudnya gedung denominasi. Tapi dia bilang, mau kemana kamu? Mau ke gereja. Kalau itu ucapan itu diucapkan di gereja mula-mula, mereka bingung itu. Karena gereja itu adalah komunitas orang. Nggak ada sama sekali bicara gedung.
ya, bicara organisasi, bicara program-program, bicara ritual-ritual, tidak ada itu. Saudara baca kita perjanjian baru itu. Apabila kamu berkumpul, bertemu, itu masing-masing memberi aja sesuai pimpinan Roh Kudus. Yang satu pengajaran, yang satu mazmur, yang satu karunia bernubuat, karunia bahasa roh dan sebagainya, tafsirannya. Mereka bingung aja kalau dibilang, ayo mau kemana? Mau ke gereja katanya. Nah, tapi kenapa sekarang begitu? Ya, saya mau cerita dulu ya. 200 tahun pertama, saudara boleh baca tuh sejarah-sejarah gereja itu. Tidak ada gedung-gedung di situ, ya. Tapi di dalam 200 tahun pertama itu kekristenan dari tahun 30 Masehi Yesus mati kan, kurang lebih kan. Ya. Nah, itu dalam 200 tahun pertama dunia yang dikenal pada waktu itu, termasuk Asia kecil itu ya, yang Eropa ya, terus yang dikenal itu Mesir, semuanya itu semua sudah ditaklukkan, sudah menjadi Kristen semua, rata-rata ya. Malah ada yang berani memperkirakan kalau ketemu 5 orang di zaman itu, kurang 200 tahun setelah itu ya, abad kedua, abad ketiga, itu dipastikan dari 5 orang ini ada 1 orang Kristen yang radikal ikut Tuhan sungguh-sungguh. Bayangkan saudaraku, dalam 200 tahun tanpa gedung, tanpa program-program manusia, ya, kayak Petrus itu, dia nggak ada rencana mau KKR. Dia cuma dia ngelihat orang miskin berharap disembuh, dapat duit. Petrus bilang, emas dan perak kamu nggak punya, tapi apa aku punya aku berikan. Itu beda dengan yang sekarang ya. Kalau sekarang ada yang bilang, teman saya, emas perak aku punya, tapi yang bisa menyembuhkan itu di depan mata orang jelas-jelas juga aku nggak punya. Ke rumah sakit aja kamu. Petrus bilang, emas dan perak aku nggak punya, tapi yang aku punya aku berikan. Dalam nama Yesus bangkit dia. Kemudian orang kumpul di Serambi Salomo itu berapa? 3.000 atau 5.000? 3.000 ya. Langsung dia khotbah di situ, bertobat ya. Jadi segala sesuatu yang alamiah aja. Gereja mula-mula gereja itu komunitas itu yang baik suci yang dibangun Yesus itu alamiah aja, hidup dalam kehidupan sehari-hari. Ya bekerja di ladang petani atau kerja biasa aja. Tapi kuasanya itu, otoritasnya itu yang Yesus miliki di sorga di bumi itu ngalir melalui gerejanya itu, ya. Kemudian kenapa ada gedung setelah 200 tahun ini ditaklukkannya? Kemudian tahun 313 Masehi, itu dia Kaisar Konstantin. Sebelumnya ada 10 kaisar kayaknya yang menganiaya berkali-kali orang Kristen. Kekristenan dianiaya berkali-kali, ya. Kemudian tahun 313 itu dia Konstantin menerima Kristus. Apakah ini menerimanya? Yang menurut sejarah ya dia melihat salib akhirnya kita nggak tahu lah ya. Yang jelas takluklah kerajaan Roma itu, ya, kekaisaran Roma. Jadi setelah itu diresmikanlah Kristen menjadi negara agama. Nah, ketika mulai begitu, mulai kemerosot. Sebenarnya dari Kisah Pasal 20 itu sudah kita lihat, saya sudah berulang-ulang kali mengatakan bahwa kemerosotan itu sudah mulai ketika Paulus belum mengakhiri hidupnya di muka bumi, gereja sudah mulai merosot, ya. Orang-orang di Asia kecil dan ninggalin Paulus. Paulus sudah bilang di antara kalian ada beberapa orang tarik murid dengan ajaran palsu, tarik murid-murid kepada dirimu. Udah ngomong Paulus itu, baru Rasul Yohanes bilang, tegaskan di pasal Wahyu pasal 2 pasal 3 tahun 90 Masehi itu Paulus sebelum waktu Kaisar Nero itu ya, dia mati sekitar tahun 66 atau 67 Masehi. Jadi di Rasul Yohanes bilang, gereja jatuh sudah, ya. Dia dikucilkan sudah Rasul Yohanes di Pulau Patmos oleh gereja ya, bukan oleh Kekaisaran Roma, jangan salah. Yohanes bilang, aku dikucilkan karena firman Tuhan, karena firman Tuhan yang murni nggak bisa lagi diterima oleh gereja yang udah jatuh pada waktu itu. Maka dalam tiap gereja, yang ada 7 gereja di Asia kecil itu, ya, ada Efesus, Smyrna, Pergamus, Laodikia, Sardis, semuanya itu. Itu representatif sebenarnya itu. Rasul Yohanes menantang, barang siapa menang, karena gereja udah jatuh, udah kalah, ya. Oleh karena ada beberapa pemimpin di zaman Paulus itu, akhir hidup Paulus itu. Ini para penatua di Efesus nih yang diperingatin Paulus, yang di Asia kecil juga sama.
Itu dikasih peringatan. Di antara kalian dengan ajaran palsu, kalian akan tarik murid-murid kepada dirimu. Disitulah gereja mulai pecah. Menjadi sebagian kelompok ini, sebagian kelompok itu, sebagian kelompok ini. Para pemimpin itu yang narik murid itu. Ya. Dan kalau ketika di Wahyu pasal 2, pasal 3, Rasulullah memberikan tegas. Ada 3 ajaran palsu yang bikin gereja menjadi ribuan denominasi seperti sekarang ini. Jezebel merampas otoritas Yesus. Nikolaus menaklukkan jemaat. Ini para pemimpin taklukkan jemaat itu baik dengan ajaran penundukan diri lah, ajaran tudung rohani lah, macam-macam lah itu menaklukkan. Bahkan mengancam-ngancam juga supaya kalau kamu nggak di sini, nggak dilindungi, kau akan ini. Itu Ignatius itu yang saya udah sering bacakan itu. Tahun 117 Masehi. Kemudian ada lagi Bileam, dagang. Ya tentu para pemimpin ini kayak orang Farisi, dagang dia tentu. Kalau enggak, dari mana dia dapat duit? Karena itulah dia. Karena dia mau bangun gedung, ngumpulin murid, narik murid kepada dirinya, kan butuh gedung. Dulu gereja mula-mula enggak ada Petrus, Paulus, Yohanes, enggak tarik murid kepada dirinya. Makanya enggak perlu gedung. Buat apa gedung? Ya pertemuan apa yang ada aja di rumah-rumah, ya. Emang Paulus pernah pakai ruang kuliah Tyrannus? Ya itu bukan punya Paulus juga, itu kebetulan ada, ya udah pakai aja. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa kok. Buktinya gereja berkembang bahkan menaklukkan dunia pada zamannya ketika tidak ada gedung. Tidak ada pemimpin itu belum gila-gila narik murid kepada dirinya. Setelah Konstantin itulah gereja menjadi gereja agama. Kekaisaran Roma resmikan. Nah, mulai masuk. Orang-orang kan ya tentu kalau jadi bilang Kristen, oh dia dapat fasilitas tertentu, dapat ini tertentu, ya. Akhirnya berduyun-duyun lah orang mau jadi Kristen yang belum sungguh-sungguh lahir baru, belum benar-benar percaya. Ya makanya dibuatlah mulai ada kredo-kredo supaya gampang aja jadi Kristen gitu. Itu kredo-kredo tahun 380 Masehi di Milan. Pengakuan iman itu yang diketahui dalam sejarah itu tahun 380 Masehi di Milan itu pertamanya bikin. Aku percaya begini, udah nggak ucapin kredo, udah dianggap lu Kristen aja, udah, ya. Dia dengan gampang juga menjadi warga negara Roma. Ada kemudahan-kemudahan ya. Nah disitulah mulai gedung dibangun, ya, yang megah-megah, ya. Untuk orang ngumpul. Ucapin aja ritual ini, udah kau udah jadi kau, udah dianggap beribadah. Nah, jadi begitu. Jadi gedung itu jangan dibilang itu karena kebutuhan, bukan. Itu kebutuhan para pemimpin untuk ngumpulin orang, bikin kredo apa aturan-aturan agamawi gini-gini udah, kau beres. Kau kaum awam ya. Kami ini imam. Nah, kalau Katolik begitu imam. Ini awam. Kalau Protestan ini pendeta, ini apa jemaat. Jadi yang dibuat Martin Luther, Calvin, semua di situ itu belum pemulihan Nikolaus itu atau pembelahan itu belum. Ya, ada satu gerakan yang namanya The Brethren itu tahun 1825 John Nelson Darby itu orang Inggris, dia anggota Anglikan, ya, dia keluar dari keanggotaan Anglikan dan mulai membangun suatu gerakan yang namanya The Brethren. Waktu saya di tempat saya datang ke kebaktian mereka kebaktiannya kumpul empat arah begini, masing-masing memberikan aja apa yang digerakkan Tuhan, dan mereka semuanya saudara bilangnya The Brethren, ya. Jadi gedung itu dibangun ada apanya ya, saya bilang. Ada filosofinya, ada maksudnya itu. Kenapa butuh gedung? Bukan karena kebutuhan jemaat. Nah, ada jemaat nggak perlu gedung. Jemaat itu kan dia hidup ibadah dalam gereja mula-mula, hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Itu makanya dalam 28 pasal Kisah Para Rasul ada 70 kali istilah Roh Kudus muncul. Dipimpin roh, penuh roh, bisikan roh, roh melarang, roh mendorong, sebagainya. Mereka hidup dalam alamnya, buat apa gedung? Ya. Orang mereka saling membangun, makanya di Kisah Para Rasul ada 13 istilah saling mengasihi, saling menegur, saling membangun, saling membasuh kaki dan sebagainya. Nggak butuh gedung, karena ketika mulailah para di zaman itu abad 3, abad 4
ketika para pemimpin mulai perlu mengumpulkan orang, ya memang perlu, bukan perlu, memang mereka itu udah diperingatin Paulus, jangan kalian dengan ajaran palsu. Palsunya bagaimana? Pokoknya kumpul sini, kau ikutilah ritual ini, kredo ini, kerjakan tugas kamu ini, udah, ya, pulang. Memang butuh gedung para pemimpin itu, bukan Roh Kudus satu jemaat yang butuh gedung. jangan bodoh lah, ya. Gedung itu ada kok itunya. Kenapa harus ada gedung? Seandainya lah gedung-gedung dalam dunia ini kekristenan dijual lah semuanya itu. Jual semua gedung-gedung itu. Biarpun mau milik siapa kek. Kebanyakan gedung milik pribadi. Kebanyakan milik pemimpin itu. Jual lah semua deh. Bagi itu uang pada orang-orang miskin. Ya. Di antara anggota jemaat. Seperti itulah gereja mula-mula kan. Gereja mula-mula kalau ngumpulin duit bukan untuk Petrus atur-atur. Bukan buat dia itu diserahin sama 7 diaken. Kau bagi-bagilah yang penuh roh ya, sesuai pimpinan roh dan dia dibaginya. Karena ada juga pembagian yang jadi ribut juga ya, janda-janda yang berbahasa Ibrani dengan yang berbahasa Yunani beda-beda. Makanya 7 orang penuh roh, bagi. Seandainya lah ya, ini saya membayang-bayangkan seluruh gedung di dalam dunia kekristenan di dunia ini, jual itu semua. Bagikan kepada orang-orang miskin di antara jemaatnya itu, ya. Udah gitu, udah hiduplah dengan alamnya, dipimpin roh. Dari rumah ke rumah lah, tetangga-tetangga terkena lah pengaruhnya. Habis barangkali dunia di zaman ini bisa ketangkap, bisa dimenangkan. Kalau memang itu kan saya ngebayang-bayang doang, apa. Jadi maksud saya ngejelasin ngomong begini supaya saudara tahu bahwa gedung-gedung itu ada ininya, ada sesuatu di balik itu, ada udang di balik batu gitu loh. Kenapa orang bangun gedung? Kenapa para pemimpin kalau melayani udah mikirnya tuh gimana saya punya gedung supaya dapat uangnya sini aman, perpuluhannya apa semua saya aman gitu. Saya juga masalah ya, dan sering itu gedung jadi masalah juga akhirnya. Udahlah, sekarang jangan main tipu-tipu lah ya. Itu sudah waktunya, kedatangan Tuhan sudah dekat ya. Penghakiman akan dimulai dari gereja, dari umat Tuhan. Yang akan dihakimi secara khusus lebihnya para pemimpinnya itu. You bikin ibadah, cari untung atau apa? You ngomong firman, apa lo jualan? Lu dapat duit begitu, paksa-paksa orang perpuluhan. Paksa-paksa orang buah sulu, nggak karu-karuan kalau buah sulu. Lebih ngeri lagi, bulan Januari tarik semua. Sini saya ngatur. Muliakan Tuhan dengan hartamu ya. Ngancam pula. Sudah ngerampok jemaat itu, masih ngancam lagi. Orang-orang seperti ini nanti lihat. Jangan ngomong surga deh, jangan ngomong surga. Terlalu jauh ngomong surga itu. Ngomong perampok begitu kok, mau ngomong surga bagaimana? Ini sekarang waktunya untuk bicara apa adanya ya. Bicara. Tapi nanti di Matius 7 ayat 21-23 itu Yesus yang terus terang. Sekarang ini Yesus diam-diam aja, otoritasnya dirampas, ya, oleh para pemimpin denominasi ini. Dia diam aja, Yesus diam memang. Tapi ingat, diam bukan berarti tidak bertindak. Yesus menunggu waktu Bapa. Pada waktunya semua kita menghadap pengadilan Kristus, di situ kita. Ya, jangan salah, diam itu Yesus diam itu dia itu bukan berarti dia tidak bertindak atau tidak melakukan sesuatu, ya. Jadi Yesus membangun gereja, komunitas orang. Salomo membangun gedung. Ya. Sudah jelas itu kelihatan ya, bedanya ya. Nah, nanti ada Yesus itu ada orang bertanyakan, kan pemimpin dipercayakan otoritas oleh Yesus. Kan Yesus bilang, segala otoritas surga di bumi sudah diberikan kepadaku. Terus Yesus bilang kan, aku akan mendirikan gerejaku dengan otoritas itu. Terus nanti kan para pemimpin bilang, itu makanya ada istilah delegated authority. Delegated authority atau otoritas terdelegasi ya, artinya dipercayakan itu. Itu hanya terjadi dalam konteks organisasi. Dalam manajemen ada istilah itu. Karena dalam manajemen itu kan, dalam organisasi itu kan, ini ketuanya, ini kan ada garis-garis ini. Ini garis-garis bukan sembarangan, saudara. Ini garis-garis komando artinya, garis otoritas. Jadi dia bisa mempercayakan, mendelegasikan otoritasnya kepada si A atau si B yang apa? Karena di sini semua job
karena ini bicara otoritas manusia. Memang otoritas manusia bisa didelegasikan, tapi Yesus tidak pernah mendelegasikan otoritasnya. Lihat gereja yang dibangun di situ adalah organisme, tubuh. Otoritas tubuh ini apa sih? Bukan kepala juga, tapi otoritas tubuh ini, barangkali ada orang ngomong, saya kan kepalanya, ketua di sini, gembala sidang, saya kepala apa? Bukan kepala yang punya otoritas, tapi hayat. Hayat itulah yang hidup itu. Itulah yang punya otoritas dalam tubuh, ya. Nggak boleh, otak pun digerakkan oleh hayat kok, ya. Semuanya otoritas hayat. Tangan, makanya dalam tubuh itu saling, saya bilang, tangan nggak boleh atur kaki, ya. Nggak boleh ngatur macam-macam ini, semuanya harus tunduk kepada otoritas hayat. Dan otoritas hayat tidak pernah didelegasikan. Kalau dalam perjanjian lama, istilahnya begini, hayat itu darah, ya. Nyawa seseorang itu ada di dalam darahnya. Itu sebabnya orang Israel jangan coba makan darah, karena itu darah bukan milikmu itu nggak boleh, ya. Karena nyawa itu ada di situ. Kalau sekarang diterapkan ke sini, darah atau nyawa atau hayat itu otoritas punya Yesus. Nggak diserahin supaya kau makan, kau nikmati, kau jadi merasa saya punya otoritas di sini. Ada seorang pemimpin besar itu bisa narik 20.000 orang. Saya tanya, terakhir saya ketemu 29.000 orang sekarang. Punya, dia ketua sinode, punya sekolah teologi sendiri, punya apa semuanya lah. Dia mengatakan saya ditetapkan Tuhan di sini menjadi pemimpin. Nggak ada itu. Alkitab bilang nggak begitu. Paulus itu tawanan roh, dia itu budaknya, ya. Betul-betul budak dalam arti yang sebenarnya, ya, bukan manajer. Nah, kalau pemimpin denominasi itu bukan budak, itu mah manajer, ya. Dia yang bikin apa, planning, organizing, leading, controlling, itu pekerjaan manajer yang dikerjain, bukan budak. Budak itu hari doulos itu artinya nggak punya hak, bahkan nama pun nggak punya. Budak sianu ya. Jadi tipu-tipu lah itu, ya. Ini saya membaca dulu satu bagian firman Tuhan yang menyatakan Yesus tidak pernah mendelegasikan otoritas hayat kepada siapapun. Nggak pernah, ya. Yesus bilang, aku akan menjadikan gerejaku. Dia bilang langsung, jangan seorang pun di antara kalian disebut pemimpin, ya. Artinya apa, saudara? Aku tidak akan pernah delegasikan otoritasku kepadamu. Siapapun juga, Paulus, Yohanes, Petrus, tidak ada itu. Semuanya ikut Tuhan. Waktu Petrus mau coba-coba tanya, Yohanes itu kan, karena Rasul Yohanes, Tuhan punya rencana untuk dia. Hidupnya kan panjang tuh. Jadi pelayanan Yohanes kayaknya 2 generasi. Generasi pertama dia di bawah Petrus, kemudian dalam barengan dengan Petrus, kemudian dia punya satu pelayanan sendiri. Petrus bertanya, Tuhan, apa yang akan terjadi dengan dia? Yesus bilang, apa urusanmu? Kalau aku mauin dia hidupnya panjang, mau apa? Kamu ikut aku, ya. Jadi saudaraku, tidak ada urusan di sini, ya. Semuanya mesti tunduk kepada otoritas hayat, ya. Nggak ada soal ngatur-ngatur. Saudara jangan kalau mereka punya karunia, punya pemimpin atau apa, kan masalahnya begini. Sudah dengan ajaran palsu, tarik murid kepada dirinya. Nah, ia memang jadi manajer situ, ngatur. Manajer itu namanya manajer mengatur. Manajer, si pengatur. Ya memang ngatur, tapi nggak pernah disuruh kok. Siapa yang suruh ngatur gereja? Itu makanya gereja jadi pecah, ribuan denominasi. Kenapa? Karena ada manusia-manusia itu, para pemimpin itu yang ngatur gerejanya Yesus. Pecahlah itu. Tapi Yesus punya para pemenangnya. Di tiap zaman, Yesus punya para pemenang yang tidak tercemar oleh ajaran Bileam, Nikolaus, dan Ijabel. Ya, para pemenang itu orang-orang sederhana, bukan orang-orang terkenal dalam dunia kekristenan. Karena dulu orang-orang terkenal dalam dunia kekristenan, mereka mempraktekkan Ijabel, Bileam, Nikolaus. Pasti itu. Dari mana kok mereka bisa begitu? Kalau nggak karena Ijabel merampas otoritas, mengaku saya pemimpin di sini, mengambil apa ajaran Bileam, dagang, dapat duit. Dari mana kalau nggak begitu? Ya, menaklukkan kaum awam. Maka sakit hati kalau pemimpin itu diambil jemaatnya, apalagi jemaatnya yang kaya. Sakit hati dia. Kau jangan mencuri dombaku, padahal dia sendiri mencuri domba dari Tuhan Yesus. Mencuri juga, ya. Ya udahlah. Nantilah, ya. Hari penghakiman akan datang. Dan yang pertama dihakimi para pemimpinnya dulu lah, ya. Itu dulu, ya.
Nah, sekarang satu bagian dulu, coba dulu kita baca dulu ya. Satu bagian ini yang mengatakan Yesus nggak pernah mendelegasikan otoritasnya sama sekali. Pemimpin itu artinya Yesus bilang barang siapa yang terbesar di antara kalian itu yang paling menjadi hamba. Budak kalau udah budak tidak ada otoritas. Kalau udah budak tidak ada hak. Kalau bicara budak sudah tidak ada lagi, nggak lagi ada. Pokoknya yang gaya-gaya manajer itu sudah nggak ada lagi. Budak itu cuma memperlengkapi kayak Efesus pasal 4, memperlengkapi aja umat pilihan Tuhan. Setelah itu dia mendoakan supaya umat pilihan Tuhan bertumbuh. Dia tidak ambil untung, apalagi ngambil duitnya, ngajarin palsu lagi, buat sulung lagi. Jahatnya minta ampun itu. Jahat sekali itu, ya. Jadi ini perhatikan Yesus bilang. Bahkan di sini dibilang ya, kalau kamu tidak berlaku seperti anak kecil, ya kalau anak kecil bukan manajer toh, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga, ya. Tapi orang yang merendahkan diri menjadi seperti anak kecil, bahkan menjadi seperti budak, nah itu dia paling besar. Itu yang boleh bicara kerajaan surga lah. Kalau yang udah merampas-rampas otoritas Yesus ini, janganlah ngomong-ngomong soal surga. Terlalu jauh, ya. Terlalu jauh. Surga itu bentuknya kerajaan. Kalau orang dalam kerajaan itu bicara otoritas nomor satu. Kalau dalam sekarang ini sudah merampas otoritas, jangan ngomong lagi di situ, ya, karena di situ tidak ada lagi. Orang-orang yang memiliki ini tahta ini, kerajaan surga itu tahtanya itu namanya tahta anak domba. Sudah tahu kalau anak domba itu tinggal dikorbanin aja lah. Dia keluk di depan orang-orang yang menggunting bulunya, nggak punya hak, nggak punya apa-apa lah. Pasrah aja dia di lain ya para pemimpin denominasi. Oh dia punya hak, bisa mencat orang, wakilnya pun bisa dipecat kalau macam-macam. Ya. Punya harta, oh gimana? Budak kok bos? Budak. Udahlah. Ya. Ini saya dulu baca dulu ini ya. Supaya tahu dulu ini ya. Perhatikan Matius 20 ayat yang ke 25. Ini apa masalahnya siapa nih ibunya siapa nih Yakobus Johannes, dia apa punya usul, tolonglah kedua anakku ini boleh duduk kelak dalam kerajaanmu. Dia minta posisi lah begitu. Sebenarnya Yesus nggak tolak ya. Tapi Yesus bilang, kamu mampu nggak meminum cawan yang harus kuminum? Nah ini Yakobus sama Yohanes bilang mampu. Tapi Yesus bilang itu bukan hakku. Nah, menyediakan duduk sebelah kanan sebelah kiri maksudnya. Nah kemudian Yesus bicara ini. Ayat 25. Tetapi Yesus manggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar para pemimpinnya ini menjalankan otoritasnya, ya, dengan keras atas mereka. Tapi itu memang itu pemerintah berasal dari Tuhan. Roma 13 mengatakan tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Tuhan. Soal korup atau tidaknya Tuhan akan menghakimi. Tapi pemerintah itu, otoritas bangsa-bangsa itu, otoritas para pemimpin itu, memang Tuhan yang mempercayakan. Di luar gereja ya. Makanya di ayat 26 langsung dibalik itu. Tidaklah demikian di antara kamu. Artinya gereja nggak boleh kayak begitu. Sekarang ini kan denominasi dengan pemerintahan apa bedanya sih? Nggak ada bedanya, sama. Ada ini kan kerajaan juga denominasi, orang ada rajanya kok di situ. Ya ada otoritas manusianya di situ kok, sama dengan ini. Hanya bedanya di sini nyebut-nyebut Roh Kudus, yang pemerintah nggak ada nyebut-nyebut itu, ya. Pak Jokowi enggak. Ya. Coba dulu, ya. Ayat 26, tidaklah demikian di antara kamu, artinya gereja tidak boleh seperti pemerintahan yang menjalankan kuasanya ini. Ya. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu atau budak atau doulos. Ini bukan manajer. Jadi udah ya, ini saya tutup dulu ini. Salomo membangun bait suci. Yesus membangun bait atau gereja atau komunitas, di mana otoritas yang berlaku adalah otoritas hayat, otoritas Roh Kudus, otoritas Yesus. Ya, tidak ada dipercayakan sama sekali. Kalau nanti menjadi ribuan denominasi, ya itu ada ceritanya. Saya udah bicarakan ini.
Yesus bilang, jangan di antara kamu gitu. Kalau sudah menjadi kerajaan di Indonesia ribuan itu, kerajaan-kerajaan manusia itu, jangan lagi bicara soal kerajaan sorga. Kenapa? Karena sudah perampasan otoritas terjadi. Dan gak main-main. Kalau otoritas, karena Yesus bilang, segala otoritas sorga di bumi diberikan kepadaku. Ya. Nanti akan aku berikan juga nanti ketika tahta anak domba itu, kita yang para pemenang memerintah bersama-sama dengan Yesus. Tapi itu tunggu dulu. Kalau sekarang ini nggak kita rampas. Saat ini saudaraku, saya yakin umat pilihan Tuhan pasti menjadi budak-budak. Dibentuk oleh Tuhan Yesus demikian oleh Roh Kudus sehingga dia menjadi budak. Tidak punya hak, tidak punya nama, dia hanya memperlengkapi aja sesuai dengan yang ada padanya. Barangkali dia punya karunia pengajaran, penginjilan, pengembalaan apa tapi dia kerjakan itu tanpa menarik orang kepada dirinya, apalagi narik duit. Kalau dibilang nanti gimana hidupnya? Kalau saudara kerja di satu perusahaan yang paling jahat di dunia ini, atau preman lah, saudara jadi budaknya preman deh. Ya ada kan? Kalau preman kan tinggal duduk aja. Kalau di pasar tuh saudara lihat tuh, kalau preman tinggal duduk, dia tinggal suruh-suruh. Itu diperhatikan tuh. Kalau premannya dapat duit, nih makan lo hari ini. Coba kalau nggak dikasih makan, si budak ini nggak bisa kerja. Jadi saudara pikir Tuhan itu lebih jahat dari preman apa? Tuhan tuh baik. Kalau kita jadi budaknya Tuhan, dia pelihara kita. Ya. Tapi jangan coba-coba rampas otoritasnya ya. Udah cukup lah ya. Jadi, Salomo kesimpulannya, Salomo bangun bait yang adalah gedung, Yesus bangun gereja yang adalah orang, yang adalah budak-budak doulos ya. Haleluya. Amin.